Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andri Primanugroho, dosen pengampu di mata kuliah pemrograman dan aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan proyek tugas akhir, khususnya untuk UTS, mengenai penyusunan blueprint, aplikasi, program, ataupun sistem yang mendukung pembelajaran di pemrograman dan aplikasi komputer. Adapun tujuan dari penugasan ini adalah supaya mahasiswa mampu menyusun rencana pengembangan aplikasi atau sistem program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan ini disajikan dalam sebuah blueprint atau cetak biru atau rencana dalam penyusunan sebuah program. Khususnya ini melatih untuk logika pemrograman dan juga penyelesaian masalah dalam bidang teknik pertanian. Nah, untuk membantu teman-teman dalam menyusun blueprint ini, kita akan sajikan ada 8 pertanyaan yang harus teman-teman bisa jawab dan akan kita jelaskan masing-masing satu persatu. Yang pertama, apa nama aplikasi atau program sistem yang Anda usulkan ini? Silakan diberikan penjelasan mengenai latar belakang program, kenapa program tersebut dikembangkan. Dan yang pertama, Anda juga harus menjelaskan identifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Lalu Anda juga menentukan target penggunanya siapa, apakah petani kelas petani kecil, menengah, atau petani yang maju atau yang modern. Ini sebagai gambaran beberapa contoh aplikasi-aplikasi berbasis pertanian yang ada saat ini. Yang kedua, teman-teman melakukan riset untuk review kompetitor yang memiliki teknologi serupa yang sudah ada atau existing. Ini seperti yang dilakukan kemarin penugasan minggu lalu, silakan direview kembali terkait aplikasi, program, sistem yang serupa yang sudah Anda. Yang sudah ada, Anda diminta untuk menyebutkan apa fungsi ataupun fungsionalitasnya yang menurut Anda bagus dan Anda adopsi di situ. Lalu Anda diminta juga untuk mengidentifikasi kekurangan dari aplikasi, program, atau sistem yang Anda review tersebut. Bisa jadi Anda ingin memperbaiki dari sistem yang sudah ada saat ini. Pertanyaan ketiga, Anda diminta menyampaikan keunggulan dari aplikasi yang Anda usulkan itu dibandingkan dengan kompetitor yang sudah ada. Apa yang membuat sistem Anda ini unik? Lalu Anda juga bisa menyebutkan fitur-fitur unggulan yang Anda tawarkan. Anda bisa juga jelaskan aplikasi-aplikasi ini memberikan nilai tambah kepada pengguna. Ini tentunya akan bisa lebih memberikan overview terkait, oh ini memang benar-benar diperlukan oleh masyarakat saat ini. Pertanyaan keempat, Anda diminta untuk menyajikan bagaimana sih algoritma penyelesaian masalah yang Anda usulkan ini. Ini disajikan sebagai bisnis proses penyelesaian masalah. Anda bisa menggunakan tools, yaitu untuk menyajikan dalam sebuah flowchart atau diagram alir, atau Anda juga bisa menggunakan pseudocode atau kode semu. Kalau itu memang sudah berupa kode program yang akan memudahkan nanti programmer dalam menerjemahkan dari alur penyelesaian masalah menjadi kode program yang nyata. Anda boleh memilih keduanya. Yang kelima, Anda diminta untuk menentukan platform pengembangan aplikasi yang Anda usulkan ini. Berikan juga pertimbangan teknisnya. Jadi platformnya kan yang kita pelajari itu banyak, ada misalkan berbasis website, berbasis web atau online, ada juga berbasis desktop, atau dia berupa mobile atau IoT. Nah, itu Anda jelaskan di sini. Anda menjelaskan alasan kenapa Anda memilih platform itu. Pertanyaan keenam, ini kaitannya dengan bahasa pemrograman. Apa bahasa pemrograman yang akan Anda gunakan? Misalkan Python, Java, C++, dan pastikan bahwa bahasa pemrograman yang Anda pilih ini mendukung fitur-fitur yang dibutuhkan. Jadi pemilihan platform di pertanyaan kelima ini sangat menentukan bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Ini contohnya ada banyak sekali bahasa pemrograman, Anda bisa pilih mana yang sesuai dengan kasus yang Anda alami. Berikutnya, yang nomor 7, ini kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kita mewujudkan desain awal program. Desain awal itu bisa berupa bagaimana sih tampilan user interface atau user experience dari pengguna,
yang akan menggunakan program itu. Anda bisa menggunakan wireframe atau bantuan software untuk mewujudkan ide Anda itu, untuk mewujudkan user interface atau user experience itu. Contohnya misalkan bisa menggunakan Canva seperti yang kita demokan kemarin. Anda juga bisa menggunakan Corel Draw, bisa menggunakan Figma, atau bisa menggunakan PowerPoint pun juga bisa kalau memang Anda mampunya menggunakan itu. Yang sebelah kiri dan kanan ini Anda lihat bahwa ini contoh dashboard di Digital Agriculture menggunakan web aplikasi, ada juga tampilan di mobile-nya. Nah, ini membantu sekali pengguna untuk bisa memahami, oh, sistem ini seperti apa tampilannya nanti apabila sudah jadi. Dan yang kedelapan, ini terakhir, Anda diminta untuk melakukan evaluasi diri terkait dengan apabila Anda ingin mewujudkan aplikasi tersebut dari blueprint yang Anda usulkan, kira-kira sejauh mana Anda mampu. Dan bagaimana strategi Anda bisa menyelesaikan blueprint ini untuk tugas akhir. Misalkan akan dijadikan sebuah aplikasi real yang nyata di lapangan. Dan nanti terakhir akan kita siapkan sebuah form seperti ini, nanti seperti yang kemarin melakukan review, untuk pengumpulan tugasnya. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian, semoga dapat dipahami untuk penugasan UTS ini dan harapannya teman-teman memperoleh manfaat dari penugasan ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.